teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Suradi Usman Al-Gayuni. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, bersama kita sudah bergabung Seji Krishna, mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Maastricht University, Belanda. Lebih jauh, kita akan ngobrol nantinya bagaimana Bu Seji ini mendapatkan beasiswa S3 di Belanda. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Bu Seji. Assalamualaikum, Bu Seji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, di sini masih menjelang siang, masih jam 11 siang sini, masih menjelang siang. Ya, di sini sudah selesai asar. Kondisi sehat semua ya, keluarga di Belanda ya? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Jadi Bu Seji, bagaimana ceritanya sampai Bu Seji ini bisa memenangkan beasiswa ke Belanda? Oh, ya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih nih sudah diberi kesempatan berbincang bersama ya. Mungkin nanti ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan dan bisa diambil hikmahnya lah gitu ya dari teman-teman yang menyimak acara ini nantinya, kegiatan ini. Ya, saya di Belanda itu sekolahnya S3 dengan pembiayaan beasiswa dari LPDP. Tapi waktu zamannya saya tahun 2017 itu, karena background saya adalah seorang dosen, maka saya waktu itu ikut jalur Budi LPDP namanya. Jadi LPDP yang khusus dibuka jalurnya untuk dosen waktu itu. Jadi ada LPDP murni yang semua bisa meraih kesempatan di situ. Ada LPDP yang khusus jalur dosen. Waktu yang tahun saya itu tahun 2017 semua dosen harus diarahkan masuknya link jalur LPDP itu. Jadi Budi LPDP. Alhamdulillah waktu itu tahun 2017 saya ikut seleksi gitu ya, dan alhamdulillah mendapat 1 dari 50 peluang karena waktu itu tahun 2017 itu begitu banyak dosen yang berminat untuk melanjutkan sekolah keluar, namun kesempatannya cuma 50 gitu ya, kalau nggak salah di awal pendaftaran sekitar 15 belasan ribu lah gitu ya, belasan ribu, namun kesempatan waktu itu hanya 50 peluang, dan alhamdulillah waktu itu saya berhasil mendapatkan 1, dan sekarang sudah mau masuk tahun keempat nih Bang kuliahnya. Jadi cuma 50 ya? Iya, dari ribuan tadi? Ya, waktu yang seleksi awal pendaftaran administratif itu, kalau saya nggak salah ingat, nomor pendaftarannya itu sampai belasan ribu. Jadi itu menggambarkan jumlah orang yang mendaftar waktu itu. Jadi seleksinya sendiri ada beberapa tahap. Pertama administratif gitu ya. Lulus administratif itu kalau nggak salah LPDP langsung cut setengahnya. Mungkin ada yang kurang di LOE-nya, kurang di macam-macam lah gitu kan. Nanti masuk ke tahap berikutnya seleksi wawancara. Belum wawancara terakhir, seleksi tes kemampuan akademik sama tes kemampuan psikometri. Itu masuk ke situ, nanti hasilnya di-cut lagi setengahnya, sehingga pada saat wawancara itu tersisa sekitar 200 gitu ya yang diwawancara, dan 50 kesempatan gitu. Jadi memang waktu itu peluangnya sangat terbatas, dan peminatnya banyak. Jadi ya memang lumayan lah perjuangannya gitu ya, perjuangan mendapatkannya. Ini kan luar biasa sekali Bu Siti. Jadi dari belasan ribu terpilih 1 dari 50. Nah, tentu kan ini butuh persiapan yang lebih. Jadi betul. Untuk lolos sendiri, persiapan Bu Siti yang lakukan apa? Iya, untuk mendapatkan beasiswa sebenarnya
sama mungkin ya, yang lain juga yang waktu itu belum mendapatkan kesempatan untuk dibiayai, mungkin persiapannya sama gitu ya. Tapi yang apa namanya ya namanya kesempatan mau nggak mau kan LPDP harus menyaring kan, harus menyaring orang-orang. Mungkin kalau kita ibaratkan selisih nilainya itu mungkin antara satu dengan yang lain itu cuma 0, sekian gitu ya, ketika dibobotkan apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, kalau saya sendiri memang kebetulan apa namanya memilih sekolah keluar ini dengan tujuan yang maksudnya saya ingin belajar lebih banyak di negara orang gitu ya, dan tentunya persiapannya pertama persiapan bahasa harus kita yakinkan bahwa kita memenuhi standar untuk bisa sekolah keluar gitu kan, dan persiapan bahasa pun yang seriusnya itu saya 1 tahun mempersiapkannya, yang seriusnya ya, artinya yang benar-benar intensif dalam setiap hari itu selalu meluangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris gitu kan, mengupgrade kemampuannya menulis, membaca, mendengarkan, itu 1 tahun yang seriusnya. Yang nggak seriusnya ya di tahun-tahun sebelumnya tuh udah dimulai sebenarnya gitu ya. Yang maksudnya nggak seriusnya tuh contohnya orang lagi mau ikut ada apa tuh ada tes IELTS gratis misalnya, ikut-ikutan gitu ya, tapi setelah ikutan tes tuh nggak ada follow up, kitanya nggak serius mau-follow up. Tapi yang seriusnya 1 tahun terakhir. Terus yang kedua tentunya karena LPDP ini apa namanya ingin membiayai orang-orang yang memang sudah benar-benar siap untuk sekolah. Yang harus dipersiapkan berikutnya adalah LOE gitu ya, artinya kita sudah nemu sekolah mana yang akan kita tuju dan kita sudah memiliki komunikasi dengan calon supervisor dan kita secara administratif udah nggak ada kendala untuk diterima di universitas yang kita tuju itu. Dibuktikan dengan adanya letter of acceptance yang unconditional gitu ya, udah full accepted gitu. Nah, itu saya persiapkan juga 1 tahun sebelumnya. Jadi ketika peluang LPDP itu dibuka di 2017, saya udah mengantongi sertifikat bahasa Inggris yang memenuhi standar sekolahnya dan letter of acceptance dari Maastricht University waktu itu. Gitu, Bang. Ya, ada tips khusus nggak untuk lolos ini? Kalau tips khusus untuk mendapatkan beasiswa waktu itu, yang pertama, yang 2 itu tadi harus benar-benar kita kantongi gitu ya, sertifikat bahasa Inggris sama LOE. Artinya tips yang pertama, jangan sampai kita melakukan kecerobohan yang membuat kita gagal di administratif. Contohnya, misalnya dibilang sertifikatnya IELTS-nya harus minimal dalam 2 tahun terakhir berlaku. Jadi jangan coba-coba kita ngirim yang sudah expire gitu ya, itu udah langsung di-cut. Jadi hindari kecerobohan-kecerobohan yang sifatnya administratif. Terus misalnya kayak LOE-nya harus ditandatangani oleh siapa minimal, terus surat rekomendasi karena kita PNS kan, rekomendasi itu harus ditandatangani oleh siapa minimal, misalnya harus minimal oleh rektor, jangan coba-coba kita tanda tangan oleh dekan gitu, itu udah langsung di-delete oleh LPDP gitu ya, karena LPDP harus menyaring belasan ribu nih, jadi kesalahan-kesalahan kecil itu pasti mereka udah langsung buang aja tuh berkas kita gitu. Jadi itu tips yang pertama. Jadi di seleksi administratif jangan sampai kita tuh melakukan kecerobohan atau kesalahan-kesalahan yang sebenarnya udah diingetin, cuman bagi kita ini mah nggak akan diperiksa. Jangan sampai begitu gitu ya. Jangan sampai terbersit hal kayak gitu. Terus kalau bisa punya teman yang setelah kita lengkapi suruh dia cek. Kalau bisa cari teman yang lebih detail dibandingkan kita gitu ya. Jadi suruh dia cek termasuk nulis nama kita, nulis apa namanya ya semuanya itu harus benar-benar sesuai dengan yang dituliskan dan dipersyaratkan. Tips yang kedua, kalau udah lulus administratif, nah itu baru kita mempersiapkan diri kita lebih banyak lagi ya, karena kalau nggak salah waktu itu saya di tes psikometrik sama tes akademik itu kan memang internet base ya, komputer base. Jadi ya secara teknikal jangan sampai ada error. Tiba-tiba kita lagi tes, tiba-tiba mati jaringan. Nah itu kita harus benar-benar upayakan seminimal mungkin lah error, walaupun walau pada akhirnya Allah yang punya kehendak gitu ya, kita hanya merencanakan, tapi semampu kita rencanakan yang terbaik, cari tempat sinyal yang terbaik waktu itu saya itu kan.
Terus kalau bisa ada teman juga yang mendampingi, yang ngingetin waktu dan segala macamnya. Karena kan tes psikometrik itu kadang kita lalai fokus dengan soal-soal yang ada gitu kan. Terus tips yang ketiga, kalau itu udah lolos, tips yang untuk menghadapi psikometri itu jadilah diri sendiri gitu ya. Jadi jangan coba-coba kita psikometri itu namanya juga psikometrik ya, untuk menguji psikologi seseorang gitu kan. Jadi kalau kita coba menjadi menutupi apa yang ada dalam diri kita, nanti di pertanyaan lain itu akan terjebak gitu, akan ketangkap gitu kalau dia sebenarnya nggak konsisten menjawabnya gitu ya. Jadi jadilah diri sendiri gitu. Nah, baru masuk ke wawancara. Ya, kalau di wawancara tips dan triknya yang pertama yang saya ingat banget tuh dari teman saya gitu ya. Wawancara itu harus kita bikin terkesima 1 menit pertama gitu ya. Jadi gimana caranya supaya si pewawancara itu terkesima dengan kita dalam 1 menit pertama. Kalau dalam 1 menit pertama kita gagal mencuri perhatian mereka, mereka berikutnya itu udah langsung underestimate ke kita gitu. Yeah. Jadi waktu itu saya coba kan biasalah ya, wawancara itu pasti pertama would you like to introduce yourself gitu kan. Nah, itu kita harus starting point yang benar-benar kuat gitu ya. Jadi cobalah memperkenalkan diri, jangan pakai pola yang standar gitu ya. My name apa, terus banyak jedanya, itu udah langsung ini sama pewawancara. Tapi kalau bisa 1 menit tuh ngobrol tanpa jeda gitu ya, latihan nanti itu. 1 menit ngobrol tanpa jeda pakai bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya mungkin bahasa Inggris kita, kalau yang lain-lainnya nggak selancar itu gitu. Tapi kita udah set tuh yang 1 menit itu seperti itu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Dan ketika pewawancara udah yakin dengan kemampuan bahasa Inggris kita, berikutnya dia nggak akan ngejar terlampau berbahasa Inggris gitu. Maksudnya berbahasa Indonesia pun kita mungkin, karena lebih ke kontennya kan yang ditanyakan. Nyambung nggak pertanyaan kita dengan dia. Itu tips wawancara ya. Alhamdulillah waktu itu terlewati, tapi tips dan trik yang paling penting adalah doa ya. Doa dari bagi yang punya orang tua ya dari orang tua gitu ya, yang udah menikah dari pasangan. Kalau waktu itu saya kebetulan pada saat itu masih single statusnya kan, jadi belum punya pendamping, jadi ya minta doa orang tua, minta doa teman-teman, karena yang saya sadari itu kesuksesan kita itu sebenarnya banyak tergantung dari orang lain gitu ya. Jadi sukses kita tuh bukan karena diri kita sendiri, tapi sukses kita tuh karena banyak peran orang lain di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi sukses. Jadi kekuatan doa itulah pada akhirnya alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan kalau memang takdir Allah kita dapat kesempatan sekolah dan ya dapat gitu ya. Alhamdulillah, dan ya disinilah sekarang saya. Ya. Dan finally lulus beasiswa dan sekarang sudah tahun keempat ya. Terus kenapa sampai memilih Belanda dan di Maastricht University? Ya, kenapa sampai memilih Belanda? Memang karena research saya itu tentang lansia ya, kalau bahasa di Indonesia, tentang populasi masyarakat usia 60 tahun ke atas kalau batasan di Indonesia. Dan saya memang di keperawatan, basic saya karena keperawatan, dan keperawatannya adalah keperawatan masyarakat. Jadi saya lebih banyak berkiprah atau lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan public health gitu ya, masyarakat, kesehatan di masyarakat. Dan saya memilih populasi lansia karena kita melihat di Indonesia memang kondisi lansia kita makin lama makin banyak gitu ya, karena seiring dengan makin meningkatnya usia harapan hidup penduduk kita. Dan saya ingin belajar bagaimana menata kesehatan lansia ini gitu kan. Terutama lansia yang tinggal di rumah, bukan lansia yang sakit di rumah sakit ya, tapi lansia yang ada di masyarakat gitu. Dan saya melihat untuk sistem kesehatan lansia itu 2 negara yang saya lihat bagus gitu dan bisa kita tiru, Jepang sama Belanda gitu ya. Terus Jepang, kalau Jepang sendiri kebetulan saya pernah punya kesempatan di sana short course 2 minggu, dan saya melihat kehidupan di Jepang. Memang sangat bagus, kehidupan di Jepang itu sangat tertata, tapi karena sangat tertatanya saya jadi khawatir gitu ya, mungkin apa yang saya tiru nanti akan sulit di
implementasikan di Indonesia gitu kan, karena di Jepang itu sudah sangat high standard lah gitu ya, jadi tertata dengan baik dan masyarakatnya pun cenderung homogen gitu. Terus saya melihat sepertinya Belanda akan lebih agak cocok dengan Indonesia karena di Belanda lebih multicultural ya orang-orangnya, dan ya populasi di Eropa mungkin ada pendatang dari Asia, ada pendatang dari mana, dari berbagai negara, dan kemudian mereka fasilitasi untuk tinggal di Belanda dengan standar fasilitas yang sama dengan penduduk Belanda sendiri gitu. Jadi saya merasa kayaknya Belanda lebih cenderung ke Belanda. Dan kenapa di Maastricht University? Pertama sih memang itu tadi yang saya bilang ya, bahwa kesuksesan kita itu sangat bergantung dari peran banyak orang gitu. Salah satunya teman saya juga yang memperkenalkan dengan supervisor yang ada di sini. Dia bilang kalau kamu tertarik untuk melanjutkan S3, Maastricht University ini salah satu pilihan yang sangat baik kata dia. Karena Maastricht University ini untuk PhD nursing-nya dia termasuk leading university di Eropa yang menjadi sentral mahasiswa keperawatan untuk melanjutkan S3 di Eropa. Karena banyaknya di Eropa S3 itu jarang yang spesifik nursing tadi ya, paling gabung dengan keilmuan yang lebih luas, misalnya health sciences gitu ya, kesehatan yang lebih luas. Tapi di Maastricht University kebetulan ada satu program mereka sebutnya Joint Doctorate Nursing Program. Jadi program PhD nursing join 3 university, Austria sama Belgia. Dan dari program ini student-studentnya itu diarahkan untuk saling menguatkan dan pada akhirnya mencapai standar lulus sebagai PhD nursing gitu. Itu mungkin Bang, kenapa Belanda dan kenapa Maastricht gitu. Ya. Dan setelah di Belanda itu bagaimana Bu Seji melihat pendidikan di Belandanya, di Maastrichtnya, kemudian ya persoalan kebudayaan begitu ya, dan bagaimana menyikapi perbedaan tadi itu? Ya, pertama saya merasa sangat bersyukur ya dapat kesempatan sekolah di Maastricht University ini, karena Maastricht ini karena visi misi dari universitas itu juga akan menentukan bagaimana dia menjalankan sistem pendidikan ke bawahnya kan. Dan kebetulan Maastricht University ini memiliki visi yang sangat kuat untuk international standard gitu ya. Apalagi kerasa banget bagi saya mahasiswa S3 itu kayak fasilitas untuk mengakses jurnal, mengakses artikel-artikel yang sudah publish lebih dulu gitu ya, untuk terkoneksi dengan para pakar itu ada jalurnya dan terfasilitasi. Jadi sangat memudahkan kita untuk belajar banyak hal di sini. Dan untuk budaya di lingkungan pendidikannya pun karena PhD di sini dianggapnya itu employee ya, bukan student. Jadi dianggapnya pekerja. Karena dianggap pekerja, jadi kita tuh ke kampus tuh bukan kayak sekolah gitu ya, tapi kayak kerja. Artinya kita dikasih ruangan sendiri, dikasih ruangan yang nyaman, dikasih space untuk kita bekerja dan berkarya gitu. Dan hubungan dengan supervisor pun lebih ke kayak hubungan ke kolega gitu ya, bukan ke dosen profesor yang terlampau butuh kita sanjung-sanjung gitu ya, tapi lebih kayak teman yang ngobrol gitu. Dan dia mengarahkan. Jadi budaya pendidikannya memang ya S3 terutama yang saya rasakan tuh ya seperti itu gitu ya, seperti saya merasa pindah kantor dari Bandung ke Maastricht gitu, tapi tugasnya fokus untuk mengupgrade kemampuan research-nya dan publikasi gitu kan. Jadi itu yang saya rasakan untuk di lingkungan kampus. Jadi memang sangat kalau kita bilang iklim akademisnya itu bagus banget gitu. Ya. Iklim akademisnya itu bagus karena fasilitas dengan mudah bisa kita dapat, sistem teknologi, sistem informasinya itu mudah dipahami gitu ya, kayak misalnya ketika harus kuliah, terus saya harus klik di mana untuk mencari kursus-kursus yang saya tertarik, itu tinggal kita temukan di webnya itu semua ada, dan nanti kita tinggal daftar, udah tinggal masuk kelas gitu. Jadi nggak ribet dengan hal-hal yang harus administratif banget gitu ya. Jadi
itu sudah tertata dengan baik oleh mereka. Jadi sangat membantu. Ya. Ini S3-nya by riset ya? By research. Jadi penelitian Bu Seji apa nih? Kalau saya tadi populasinya tentang lansia kan ya. Jadi Lansia. penelitiannya sendiri pengambilan datanya di Indonesia Ya. sebenarnya. Jadi saya tuh judul besar penelitiannya adalah pressure ulcer management ya. Pressure ulcer itu artinya luka tekan, manajemen luka tekan in community dwelling older adult. Jadi pada lansia yang tinggal di masyarakat. Jadi datanya saya ambil di Indonesia. Jadi populasi penelitian saya adalah lansia yang tinggal di rumah. Jadi bukan lansia yang di rumah sakit, bukan lansia yang di panti, tapi lansia yang tinggal di rumah. Waktu awal saya melihat angka kejadian di rumah sakit itu banyak lansia yang begitu datang ke rumah sakit dibawa oleh keluarganya, ternyata sudah mengalami luka tekan kita sebutnya. Luka tekan itu adalah luka yang terjadi biasanya di bagian tubuh yang menonjol, ada tulang-tulang yang menonjol karena penekanan yang lama. Mungkin Bang Yus pernah lihat ada orang tua yang merah gitu punggungnya karena dia tiduran terus, nggak bergerak-bergerak, atau orang yang duduk terus di kursi roda terus pantatnya akhirnya merah gitu ya. Itu luka tekan. Jadi di rumah sakit itu ditemukan tuh kejadian, ini penelitian teman saya gitu ya, ditemukan kejadian loh lansia ini dia sakit, misalnya dia sakitnya sakit hipertensi atau stroke gitu ya. Yeah. Tapi begitu dicek punggungnya kok ada luka-luka gitu ya, ada luka mengelupas, ada luka yang merah-merah. Artinya kan ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, kenapa sampai dia datang dengan kondisi begitu. Nah itulah yang kemudian saya lacak, saya lihat, saya teliti, memang fokus penelitian saya di Kota Bandung. Saya teliti di Kota Bandung, saya datengin rumah-rumah itu secara sampling tentunya saya acak gitu ya, saya dapatkan sekitar 325 rumah yang dikunjungi se-Kota Bandung. Terus dilihat lansianya, kondisinya gimana. Ternyata saya menemukan 11%, Mas, Bang, 11% lebih kurang angka kejadian itu. Artinya 11% dari lansia yang saya kunjungi itu mengalami luka tekan entahkah di punggung, entahkah di kaki, entahkah di bagian pinggang atau pinggulnya gitu ya. Entah karena mereka sakit dan nggak bisa bergerak, tapi kemudian nggak digerakin oleh keluarga atau macam-macam lah penyebabnya. Dan dari situ ternyata memang benar permasalahan ini ada, dan ya itulah fokus riset saya, bagaimana kemudian melihat kondisi lansianya sendiri, melihat kondisi keluarganya sendiri, dan kemudian juga melihat karena di masyarakat itu di bawah puskesmas, mau nggak mau kalau itu yang bergerak adalah perawat puskesmas salah satunya, dan saya juga berinteraksi dengan perawat puskesmas untuk ya mengenali lah permasalahannya sebenarnya apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa mensintesis satu solusi yang terintegrasi gitu untuk mengatasi hal-hal ini. Setelah dikunjungi, ya diteliti, jadi temuan Bu Seji apa nih? Permasalahannya sampai bisa luka tekan yang 11% tadi. Ya, jadi luka tekan itu ada beberapa faktor risikonya. Dan hasil penelitian saya yang terbanyak di kita itu faktor risiko karena memang dia imobilitas sebutnya, dia tidak mampu bergerak. Jadi di kita itu banyak lansia yang misalnya riwayat stroke, kan nggak selamanya di rumah sakit ya, setelah itu kan pulang ke rumah. Nah ketika di rumah, mungkin dia belum bisa menggerakkan tubuhnya sendiri, dan keluarga pun tidak terlampau tidak terlampau perhatian untuk membantu menggerakkan, sehingga lansia itu terpaksa tidur lama, berbaring lama, dan muncullah luka tekan itu. Atau temuan saya yang lain, ini juga unik di Indonesia, itu luka tekan pada lansia kita itu di bagian kaki, di bagian mata kaki. Jadi ini dikaitkan dengan budaya kita yang senang duduk bersila ya, bersila. Nah, kalau bagi usia muda, misalnya kayak usia kita masih produktif, mungkin kita bersila sejam, 2 jam, merah sih kaki kita kan, mata kaki kita, tapi setelah kita berdiri kan normal lagi ya. Tapi pada lansia kan kondisi kulitnya cenderung lebih kering, cenderung lebih gampang terkelupas, gampang lecet. Nah, itu biasanya menetap pada lansia. Terus habis itu dia duduk lagi misalnya gitu ya, sehingga lama-lama kemerahan-kemerahan itu menjadi luka tekan. Jadi
faktor yang paling banyak yang saya temukan tuh faktor risikonya itu. Pertama karena ternyata banyak lansia kita yang sakit tuh ada di rumah. Jadi sakit tapi tidak berada di rumah sakit gitu. Jadi tapi ketika dia sakit, keluarga mungkin belum paham apa yang harus benar-benar diperhatikan. Terus yang kedua budaya duduk bersila, budaya apa namanya ya duduk di bawah yang membuat kakinya itu tertekan dalam waktu lama tapi nggak sadar gitu. Jadi dari temuan ini, apa yang mesti dilakukan keluarga terutama? Karena kan ini penelitiannya di rumah ya, mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya, jadi sebenarnya kita kalau kita berpikirnya terintegrasi, misalnya gini, kalau lansianya itu pasca dirawat dari rumah sakit, ya kan, maka ketika dia pulang, misalnya dia stroke nih, riwayat stroke gitu kan, stroke itu kan nggak pulih di rumah sakit, pasti pulang itu ada gejala sisa yang dibawa gitu kan. Nah itu perlu keluarga itu perlu benar-benar diedukasi bagaimana cara membantu lansia itu supaya miring kanan, miring kiri gitu ya. Terus bagaimana mencegah supaya kakinya itu tidak tertekan, ada bagian-bagian tubuhnya yang tertekan dalam waktu lama, bagaimana meminimalkan tekanan, bagaimana meminimalkan gesekan di antara tubuh lansia, terus gimana memberikan lotion, memberikan supaya kulit lansia itu tetap lembab gitu kan. Jadi sebenarnya pencegahannya itu sederhana kalau untuk luka tekan ini. Jadi mobilisasi atau miring kiri, miring kanan kalau yang istilah yang lebih gampang diingat sama masyarakat ya. Artinya kalau lansianya itu cuma tiduran di tempat tidur, jangan kita biarkan tidurnya terlentang terus. Per 2 jam, per 3 jam kita balikan posisinya kiri, balikan kanan gitu ya, baru terlentang lagi. Seperti itulah Bang Gibran. Jadi sebenarnya hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah itu, tapi kalau tidak dilakukan dampaknya fatal. Karena luka tekan itu mungkin kalau grade dia ada 4 grade sebenarnya. Kalau grade 1 dia masih merah-merah gitu kan. Oh, kita melihat oh ini kemerahan, tapi begitu kemerahannya nggak diatasi, dia cepat banget pindah ke grade 2, grade 3, grade 4. Jadi kalau grade 4 tuh tulangnya udah kelihatan. Jadi ibaratnya tuh si otot itu gampang banget apa namanya terkelupas dan kemudian pada akhirnya dalam banget lukanya gitu. Ya. Jadi gitu Bang. Jadi ya, ini kan perlu sosialisasi ya ke keluarga. Dan seperti Bu Seji sampaikan, ya sebetulnya sederhana dengan mobilitas yang reguler tadi, ya, supaya aktif lansianya. Jadi nggak tetap sehingga menimbulkan luka tekan tadi. Terus tadi disebutkan bahwa Pak sempat short course ya ke Jepang. Ya. Itu tahun berapa? Pas S2, S1? Itu tahun saya short course itu 2016 kalau saya nggak salah ya. 2016 itu setelah selesai S2, tapi sebelum lanjut S3 itu. 2016. Dari kampus? Ada program kerjasama JICA Jepang dengan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan melibatkan perawat lansia, ibaratnya perawat lansia di tataran pelayanan dan di tataran pendidikan. Dan kebetulan Unpad salah satu universitas yang terlibat dalam proyek itu, dan ya memilih salah satu delegasi untuk dikirimkan gitu ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu kami sekitar bersepuluh atau 10 sampai 15 orang lah dari Indonesia, terdiri dari teman-teman perawat yang di rumah sakit yang memang banyak merawat lansia, dan teman-teman pendidikan yang mengajarkan tentang keperawatan lansia, dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan gitu. Ya, itu pesertanya dari Indonesia saja atau dari negara lain juga? Waktu itu khusus dari Indonesia. Jadi JICA, proyek JICA ingin membantu membangun sistem kesehatan lansia di Indonesia, ceritanya gitu. Ya. Kalau untuk S2, S1 Bu Seji di mana? Kalau S1 dan S2 saya Unpad sejati ya. Jadi ibaratnya S1 dan S2-nya di Unpad. Ya, S1 di Fakultas Keperawatan Unpad, S2-nya di Fakultas Keperawatan Unpad juga dengan peminatan keperawatan masyarakat. Ya, dan ini ya artinya masih nyambung ya, dan linear.
tapi fokusnya ke lansia. Nah, kalau pas S1 dulu gimana Bu Seji? Ini kan kegiatan akademiknya bagaimana, ya secara di luar akademik apa saja dulu kegiatannya? Ya, S1 dulu ya saya masuk Unpad tahun 2000 dulu kuliah dengan jalur UMPTN dulu ya, nama kita kalau nggak salah ya, masih UMPTN. Jadi begitu lulus SMA itu saya ingat banget dengan teman-teman yang satu SMA, kita satu bis gitu ya, satu bis berangkat ke Bandung untuk persiapan bimbel gitu ya, bimbingan belajar. Terus setelah bimbel kita UMPTN dan ya alhamdulillah waktu itu saya keterima di Unpad gitu ya, di keperawatan Unpad. Di S1 memang kalau saya sih ngerasakan kuliah S1 tuh benar-benar starting point banget menentukan masa depan kita akan gimana gitu ya. Karena kalau ibaratnya sekolah dari TK sampai SMA itu kan membangun kemampuan diri gitu ya, membangun skill intelek dan segala macam. Tapi kalau S1 tuh udah belajar untuk masa depan memang gitu. Dan saya rasakan waktu kuliah itu pertama saya memang menyukai ilmunya gitu kan. Karena cita-cita saya ingin menjadi orang yang tahu tentang ilmu kesehatan supaya nanti ketika orang-orang di sekitar saya butuh informasi atau butuh bantuan saya bisa gitu ya. Jadi memang motivasinya waktu itu pengen jadi tenaga kesehatan. Ilmunya saya suka, jadi juga pembelajarannya akhirnya saya nikmati. Tapi yang tidak kalah pentingnya waktu kuliah itu ya selain dari akademik, tentu kita juga ingin mengupgrade kemampuan diri kita yang lain gitu ya, kemampuan bersosial, kemampuan menghadapi masalah, dan itu saya rasakan terasah dengan kegiatan organisasi sih waktu S1 gitu ya. Jadi organisasi S1 saya mulai dari aktif kepanitiaan gitu kan, dari kepanitiaan ikut kepengurusan, dari kepengurusan akhirnya masuk ke pengurusan level fakultas, level universitas, dan level regional dan nasional gitu. Jadi di level universitas sampai ke BEM Kemanya kalau dulu namanya gitu ya. Di level nasional internasional nasionalnya saya lebih ke Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia dulu, ILMIKI namanya. Jadi di situ kita banyak membicarakan isu-isu keperawatan di level mahasiswa secara nasional. Jadi S1 saya habiskan ya waktunya banyak berorganisasi sebenarnya gitu ya. Ya kalau kuliah kan memang sudah terjadwal gitu ya, tapi di luar itu banyaknya lebih ke kegiatan organisasi memang waktu itu saya jalankan. Ya, jadi ini untuk kegiatan intranya ya dan ekstra ya. Jadi mulai dari HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, sampai ke nasional ya. Ya. Jadi PEMA, kemudian HMJ keperawatan. Kebetulan keperawatan fakultas, memang kita awalnya di bawah fakultas kedokteran, pada akhirnya berdiri sendiri jadi fakultas keperawatan, tapi waktu saya memang masih di bawah fakultas kedokteran. Jadi ya kita punya senat mahasiswa dulu namanya, gitu. Senat mahasiswa keperawatan. Terus di tingkat universitas ya BEM Kema ya, BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, Bu Seji sebagai apa waktu itu? Waktu di tingkat fakultas, saya waktu itu di BEM-nya jadi wakil ketua gitu ya, karena walaupun di keperawatan itu laki-lakinya sedikit, tapi kita tetap mencoba kalau puncak-puncak itu kalau bisa laki-laki lah gitu ya. Jadi waktu itu saya jadi wakil ketuanya ya. Wakil ketua senatnya. Terus saya juga aktif di Rohisnya sebagai kepala departemen apa ya dulu ya. Jadi saya ikut 2 gitu di fakultas itu, saya ikut 2 di senat dan di Rohis gitu ya. Terus di tingkat universitas di BEM Kemanya terakhir saya menjadi, ya kalau BEM bahasanya agak-agak ini ya, kadang agak ketuanya kan presiden namanya gitu ya. Jadi departemennya menteri gitu ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya jadi menteri sosialnya gitu ya, kegiatan sosial. Dan di tingkat nasional koordinator wilayah, lebih ke koordinator wilayah dulu, koordinator wilayah Ikatan Mahasiswa Keperawatan regional Jawa Barat, Banten gitu ya, DKI Jakarta gitu ya, daerah Jawa. Ya. Gitu. Kegiatan organisasinya.
karena kuliahnya di Unpad ya, makanya meregionali yang 3 provinsi tadi ya. Kok kecil suaranya? Oke, dengaran Mas? Ya, Bang? Ya. Dengar. Oke, lanjut ya. Jadi di luar kuliah dan organisasi tadi masih ada kegiatan lain? Ya, kalau kegiatan organisasi kan pada akhirnya merambat ke yang lain-lain gitu ya. Maksudnya dengan kita berorganisasi, ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya isu-isu sosial kemasyarakatan, mau nggak mau pasti kita akan terlibat gitu. Saya ingat banget waktu zaman saya kuliah S1 itu, zamannya mahasiswa masih banyak turun ke jalan ya. Masih sering menyuarakan, waktu itu masih isu kenaikan BBM, isu kenaikan listrik gitu kan. Jadi saya ingat itu dengan teman-teman Bandung Raya kita sebutnya, UI, ITB gitu ya, UPI, ITB, Unpad, kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan untuk ya sebenarnya lebih ke fungsi kontrol supaya pemerintah nggak terlampau los di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat ya gitu itulah. Jadi kegiatan sosial kemasyarakatan lain kalau ada pengabdian masyarakat ya kita ikut turun gitu ya. Jadi itulah mungkin lebih kurang. Jadi tapi pengikatnya itu ya kegiatan organisasi intrakampus sih waktu itu saya. Ya. S1. Ini kan aktif sekali ya. Jadi mulai dari HMJ, PEMA sampai ke nasional, apa kegiatan kuliahnya sendiri nggak terganggu? Alhamdulillah kalau dibilang terganggu sih enggak gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu kan kalau kita sudah berkomitmen dengan sesuatu, kita harus siap menerima resikonya gitu kan. Jadi memang kita harus tahu aturan. Misalnya contohnya perkuliahan ini wajib hadir 80%. Nah, itu jangan jangan dimain-mainin gitu ya. Artinya kalau wajib 80%, artinya kita kalau sudah bolos lebih dari 20% nanti bisa bermasalah kan berikutnya gitu ya. Jadi jangan dipermainkan itu. Jadi patuhi saja gitu ya aturan itu. Jadi walaupun kita aktif berorganisasi, kita juga menjadi mahasiswa yang tahu aturan gitu kan. Terus untuk masalah belajar, ya karena mungkin begitu kalau teman-teman yang nggak organisasi, begitu pulang selesai kuliah, mungkin mereka bisa buka buku gitu ya. Tapi karena kita aktif di organisasi, waktu sore kita habis kegiatan organisasi, mau nggak mau kita harus berani meluangkan waktu malam kita untuk buka buku gitu. Jadi kalau yang saya rasakan sih alhamdulillah selagi kita bisa komitmen dengan pilihan kita dan kita mau untuk berjuang lebih banyak juga di bidang akademik, nggak akan ketinggalan. Tapi waktu itu saya benar-benar ingat banget bahwa sekarang udah nggak zamannya ya aktivis itu DO gitu ya. Jadi sekarang itu zamannya aktivis yang prestasi akademiknya pun bagus gitu. Jadi itu didoktrin banget oleh kakak kelas gitu. Jadi jangan coba-coba karena aktivis udah kuliahnya terbengkalai gitu ya. Enggak, sekarang zamannya gimana caranya kamu aktivis tapi kamu juga punya prestasi yang bagus di akademik gitu. Jadi ya itu yang coba saya jalankan dan alhamdulillah ya bisa-bisa sebenarnya dijalankan kalau memang kita mau. Jadi lulus dengan IPK berapa waktu itu, Mbak Siji? Iya, saya lulus S1 karena keperawatan ada dua kali jalur S1-nya ya. Maksudnya jenjang S1 lalu saya lanjut nurse gitu ya. Nurse ya. Nah, S1-nya saya lulus di 3,25 kalau saya nggak salah. Di nurse-nya saya lulus di 3,75 waktu itu. Jadi alhamdulillah bisa mencapai di atas 3 lah gitu ya. Ya alhamdulillah. Karena ya itu tadi dengan kesibukan berorganisasi juga, kemudian kegiatan organisasi kan banyak juga ya, terutama sosial kemasyarakatan tadi. Ya tentu ini ada resikonya dan tinggal bagaimana menyikapi antara kuliah tadi dengan yang berorganisasi dan alhamdulillah
tadi bisa seperti itu Mas luar biasa ya. Dan selesai S1 itu langsung kerja waktu itu atau gimana? Satu, nah ini juga ya, mungkin salah satu hikmah ketika kita aktif berorganisasi dan tetap berprestasi gitu ya. Jadi dosen-dosen pun mungkin lebih mudah untuk mengingat kita. Jadi begitu saya lulus, tahun 2005 Februari saya lulus S1, dan kemudian saya lanjut nurse gitu ya, sampai Februari 2006. Tapi di tahun 2005 itu dibuka kesempatan dosen, rekrutmen dosen oleh Dikti, salah satunya di Fakultas Keperawatan gitu ya. Dan waktu itu adalah baru saja Fakultas Keperawatan itu disapih dari Fakultas Kedokteran, jadi butuh banyak tenaga pengajar. Yeah. Nah, itu tahun 2005 itu juga terakhir Dikti merekrut dosen dengan latar belakang S1. Setelah itu Dikti mempersyaratkan harus minimal S2. Gitu ya. Nah, di tahun 2005 ternyata ada kesempatan itu, dan saya kan udah ngantongin nih ijazah S1 ya. S1-nya kan sudah dulu walaupun sedang menjalankan profesi. Terus langsung dihubungi oleh dosen yang memang di bagian kemahasiswaan yang dia kenal persis mungkin saya siapa gitu. Suruh daftar. Terus ya udah saya daftar dan alhamdulillah ikut seleksi Dikti, ikut tes TPA, ikut tes seleksi administratif dan segala macamnya. Alhamdulillah keterima, keluar pengumuman lulus CPNS itu di Januari 2006 kalau saya nggak salah ya. Jadi saya masih menjalankan profesi, saya udah ngantongin SK CPNS gitu. Jadi maksudnya sudah bukan SK-nya ya, maksudnya lulus CPNS gitu. Jadi begitu saya selesai profesi Februari 2006, saya aktif di Unpad sebagai staf pengajar itu di April 2006. Jadi alhamdulillah memang diberi rezeki oleh Allah, nggak sempat nganggur gitu ya Bang. Jadi begitu lulus langsung dapat kerjaan gitu. Ini hebat sekali ya, dan ini kan tak terlepas dari berkah berorganisasi tadi. Ya, jadi kenal, relasinya meluas, dan kebetulan ada peluang tadi. Jadi begitu ada peluang dihubungi, nah tes, ya alhamdulillah rezekinya di dosen itu. Jadi setelah aktif mulai mengajar, lanjut S2 berapa tahun setelahnya? Lanjut S2 di 2010, jadi 4 tahun setelahnya ya. Ya. Jadi memang di tahun 2010 itu keluar lagi kebijakan Dikti yang baru, kalau di tahun itu dosen masih berstatus S1, belum sekolah, itu nanti statusnya turun jadi tenaga, bukan turun ya, maksudnya statusnya nanti pindah ke tenaga kependidikan gitu kan, yang nggak terlampau dituntut untuk sekolah lebih tinggi gitu dibanding mahasiswa yang diajar kan gitu. Karena S1 ya dosennya minimal harus 2. Jadi disitulah waktu itu sebenarnya saya waktu itu juga sedang berjuang untuk mendapatkan kesempatan kuliah. Waktu itu negara yang saya bidik Australia. Sudah dapat sudah dapat penerimaan di Australia, tapi saya masih belum dapat beasiswa gitu ya. Jadi saya masih berjuang, tapi karena ada kekhawatiran juga ini antara dapat atau enggak, ya udahlah yang pasti-pasti dulu gitu ya. Jadi akhirnya saya lanjutkan dulu di Unpad dengan beasiswa Dikti juga, tapi beasiswa dosen dalam negeri ya dulu, PPDS kalau nggak salah. Ya, lanjutlah S2 di Unpad ya. Jadi ini masih linear dengan yang S1. Tapi yang di Australia itu akhirnya nggak jadi ya? Karena ya akhirnya memilih di Unpad. Jadi itu saya lepas, maksudnya mengundurkan diri ibaratnya, tidak jadi dilanjutkan pendaftaran. Ya, kalau yang Australia juga masih keperawatan? Ya, masih keperawatan. Ya. Dan S2 di Unpad ini, Bu Seji, spesialisasinya sama? Sama, keperawatan. Dengan peminatan, namanya peminatan keperawatan masyarakat. Jadi memang linear dengan ilmu-ilmu yang saya ajarkan selama S1, dan peminatannya linear di situ gitu ya. Jadi public health, kalau di secara umumnya public health, tapi ini public health in nursing. Jadi waktu itu mengajar, kemudian S2 ya.
yang diteliti waktu itu pas S2? Nah, waktu S2 penelitian saya itu topiknya tentang HIV. Hmm. Ya, jadi kebetulan juga ini ya, waktu saya S2 itu saya dilibatkan dalam satu proyek Eropa dengan UNPAD. Jadi proyeknya itu untuk mengatasi waktu itu lagi isu HIV masih sangat kuat gitu ya di tahun 2010-2012 itu. Jadi saya dilibatkan dalam proyek bagaimana mengatasi masalah HIV bagi perempuan yang ada di masyarakat gitu ya. Karena ternyata angka kejadian HIV itu tinggi juga pada ibu rumah tangga yang tidak tahu menahu sebenarnya ya. Mungkin lebih banyak ke korban, mungkin karena suaminya tertular dari suaminya gitu ya, dengan berbagai sebab gitu, entah karena suaminya itu seks bebas atau karena suaminya itu pemakai narkoba gitu. Jadi banyak ibu rumah tangga yang tertular oleh suaminya. Nah, itu concern penelitian saya waktu S2 itu. Tapi waktu S2 kan nggak full research ya. Jadi Ya. kuliah, riset hanya minor thesis lah gitu ya, tesis aja di 2 semester terakhir. Dan ya alhamdulillah saya juga waktu itu ya selesai gitu ya, sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Ya, Gitu. dan selesai dengan sangat memuaskan atau cum laude waktu itu? Alhamdulillah waktu itu 3,8 ya kalau saya nggak salah Wah, IPK-nya luar ya. biasa ya, hebat sekali ya. Nah, jadi setelah itu baru balik lagi ke kampus, nah nyambung S3 ya. Nah, tadi kan ini menarik ya, mengambil keperawatan ini. Apa ada alasan khusus Bu Seji, kenapa sampai mengambil medis ini? Ya, kalau boleh cerita memang ada alasannya Bang, kenapa saya mengambil keperawatan. Ini berawal dari peristiwa hidup saya gitu ya, ketika saya kehilangan mama gitu di tahun 97. Jadi persis lebih kurang 3 hari sebelum saya masuk SMA gitu ya. Jadi beliau kena stroke. Saya ingat banget itu di tanggal 17 Juli gitu ya. Jadi kalau sekarang 2021 97 udah berapa puluh tahun gitu ya. Pas lagi libur Maulid Nabi, kita lagi libur, biasalah kalau lagi libur di rumah gitu ya, santai-santai, tiba-tiba beliau mengeluhkan pusing kepalanya gitu ya. 5 menit setelah beliau mengeluhkan pusing kepalanya langsung nggak sadarkan diri dan keluar sedikit bercak darah dari mulut gitu ya. Dan kita bawa ke rumah sakit, nggak nyampe setengah jam nyampe di rumah sakit, tapi memang ya qadarullah gitu ya, waktu itu memang kondisinya lagi libur dan rumah sakit lagi sepi tenaga kesehatan, maksudnya lagi nggak ada dokter yang banyak dokter gitu, karena paling cuma dokter standby gitu ya, dokter jaga, dan waktu itu memang dokter jaganya pun lagi keluar kalau nggak salah gitu ya. Dan waktu itu di Padang Panjang ya, Padang Panjang itu kan sebenarnya kota kecil ya di Sumatera Barat. Jadi masuk rumah sakit daerah di sana, kata perawatnya, almarhumah mama saya ini kan orang dinas kesehatan gitu ya, jadi dikenal sebenarnya di lingkungan rumah sakit gitu kan. Jadi wah ini Unimis gitu ya namanya beliau. Tapi kondisinya memang udah nggak sadar gitu. Dan waktu itu disampaikan oleh temannya, ini nggak bisa kita tangani di sini, harus dirujuk ke Bukit Tinggi, rumah sakit yang dianggap lebih besar gitu ya. Akhirnya kita bawa ke Bukit Tinggi, dan ya di Bukit Tinggi juga mungkin karena memang kondisinya sudah tidak sadar, tidak banyak yang bisa dilakukan, dan dalam kondisi libur tidak banyak tenaga kesehatan juga yang bisa cepat bergerak di situ. Ya takdirnya sorenya mama saya meninggal gitu ya. Jadi pagi serangan, sore meninggal. Nah dari situ saya merasa kok saya nggak bisa berbuat apa-apa ya gitu ya, walaupun waktu itu memang nggak bisa berbuat apa-apa ya, masih anak SMA, baru mau masuk SMA. Tapi saya melihat, waduh kok saya nggak ngerti apapun gitu ya, nggak tahu apapun yang bisa saya lakukan. Nah dari situ saya bertekad, yaitu tadi saya harus jadi tenaga kesehatan yang tahu lah minimal gitu ya kondisi-kondisi tubuh seseorang, kondisi seseorang kalau dia lagi butuh bantuan itu kita harus gimana gitu. Dan kalau ada keluarga yang sakit itu kita bisa bantu. Akhirnya disitulah muncul tekad saya harus jadi tenaga kesehatan. Nah, memang waktu
UMPTN itu saya ngambilnya pilihan pertamanya kedokteran, pilihan keduanya keperawatan gitu ya, kan ada 2 pilihan. Tapi takdir Allah ya saya di jalur lulus di keperawatan, dan alhamdulillah ini menjadi langkah sukses juga sebenarnya untuk selanjutnya gitu ya. Jadi ya saya sangat bersyukurlah dengan kesempatan ini. Jadi kenapa memilih kesehatan itu tadi latar belakangnya, Bang. Ya, karena peristiwa personal tadi ya, waktu pas ibu stroke, nah kemudian sorenya meninggal ya. Ya. SMA dulu di Padang Panjang. Saya SMA 1 Padang Panjang ya. Saya SD 1 Padang Panjang, SMP 1 Padang Panjang, dan SMA 1 Padang Panjang. Setelah itu baru pindah ke Bandung gitu untuk kuliah. Jadi pas SMA itu Bu Seji, ini kegiatannya secara akademik menonjol ya, dan organisasinya juga aktif. Apa kondisi SMA ini juga sama? Ya di SMA memang ya alhamdulillah juga ya, saya banyak bersyukur dengan perjalanan hidup saya. Saya SMA itu di SMA 1 Padang Panjang. Pas kebetulan waktu saya masuk SMA itu adalah tahun pertama dibentuknya sekolah unggul Sumatera Barat namanya. Jadi sekolah unggul Sumatera Barat itu anak-anak se-Sumatera Barat itu dibuka kesempatan bagi mereka yang ingin masuk di sekolah ini, lalu diseleksi, dan kita hanya 2 kelas waktu itu, 2 kelas, 2 kali 30 orang gitu ya, untuk masuk kelas itu, dan kemudian diasramakan, Bang. Jadi kita tinggal di asrama gitu ya. Dan saya merasakan memang waktu di SMA itu dapat kesempatan, karena SMA unggulnya itu sebenarnya unggul plus imtak gitu sebenarnya gitu ya. Jadi yang diperkuat sebenarnya di situ adalah iman dan takwanya. Jadi ketika teman-teman kita sekolah pagi SMA sama seperti teman-teman yang lain gitu ya. Tapi begitu pulang kita kayak pesantren gitu ya. Jadi penguatan keagamaannya, terus sholat udah pastilah berjemaah terus gitu ya di masjid itu, terus penguatan hafalan, penguatan akidah, fikih, akhlak, semua dikuatkan di situ. Dan ya alhamdulillah saya merasakan itu juga bagian dari, karena kan saya baru traumatic event gitu ya, baru kehilangan orang yang sangat saya sayangi gitu ya, tapi begitu gabung di asrama itu yang memang pertama banyak teman-teman gitu ya, terus yang kedua penguatan spiritualnya itu kerasa banget, membuat kita menjadi lebih kuat di dalam menghadapi kehidupan gitu. Itu yang saya rasakan, kegiatan di asrama itu kayak pesantren lah, lebih kurangnya begitu ya. Terus kalau untuk organisasi sendiri di SMA ya sebatas pengurus OSIS sih waktu itu, saya pengurus nggak sampai masuk pengurus ya, jadi lebih banyak ke aktivitas sebagai anggota atau peserta kalau OSIS lagi mengadakan kegiatan. Tapi di asramanya sendiri kita juga punya kepengurusan sendiri gitu. Jadi kita punya organisasi juga lah ibaratnya di asrama itu untuk melakukan beberapa hal gitu. Ya, dan Bu Siji masuk sebagai pengurus asrama waktu itu. Iya, waktu itu ya. Kalau untuk kegiatan asramanya? Kegiatan asrama itu ya itu tadi karena plusnya itu iman dan takwa, jadi kegiatan kepesantrenannya ya, maksudnya penguatan keimanan spiritualnya. Tapi kita juga karena memang kita itu kan memang ya maksudnya ada apa ya, ada targetan tersendiri juga dari pemerintah kenapa membentuk sekolah unggul itu kan. Artinya dari segi akademik pun kita harus menonjol juga gitu kan. Orang jangan sampai orang mempertanyakan emang apa itu anak unggul gitu ya. Jadi kita juga dipacu untuk berprestasi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang mengkondisikan kita untuk semangat untuk terus berprestasi. Tapi di balik itu juga kehidupan asrama itu kita bukan asrama yang semua itu serba enak gitu ya, kayak asrama yang sangat dimanja, enggak. Kita itu mewarisi asrama dari Belanda. Jadi begitu kita masuk, karena kita adalah angkatan pertama, kita mulai dari membersihkan kamar mandi yang bekas lama itu gitu ya, kamar mandi yang kalau kita gosok itu baju kita jadi hitam dan udah nggak bisa dicuci lagi bajunya gitu ya, saking berkeraknya gitu. Dan kita itu berbagi piket setiap minggu itu siapa yang membersihkan kamar mandi. Dan
Saya ingat banget WC itu juga sangat terbatas gitu kan. Jadi pagi-pagi itu lucu, setiap pagi itu pasti antri ember gitu ya. Antri bukan orangnya tapi embernya. Jadi ketahuan di situ udah berapa. WC-nya nggak ada baknya, WC-nya harus bawa ember dari luar gitu. Jadi asrama kita tuh memang mengkondisikan kita menjadi orang yang apa namanya berjuang untuk hidup gitu ya. Jadi bukan orang yang dilenakan dengan fasilitas yang enak gitu ya. Jadi kalau mau mandi tiket dulu kamar mandi. Kalau mau antri ke WC ya antri dulu WC. Jadi akhirnya terbentuklah mungkin ya salah satu yang membentuk pribadi menjadi yang nggak gampang menyerah gitu ya, yang terus berjuang untuk ya untuk terus maju gitu. Jadi Itulah. dari ya ke kamar mandi itu juga banyak ya, disiplin, sabar gitu ya. Kemudian ya mesti berjuang karena tadi bookingnya dengan naro embernya begitu ya. Itu Ya, kenangan yang ya nggak akan terlupakan memang ya kalau kehidupan di asrama kami itu selama 3 tahun. itu sekolahnya masih jalan sampai sekarang. Sekolah Sekarang Unggul alhamdulillah Sumatera masih Barat itu. jalan. Bahkan kalau nggak salah saya juga nggak terlampau lupa gitu ya ngikutin kalau nggak salah tuh jadi sekolah. Kalau tadi kan waktu kita kelas ya 2 kelas Ya. gitu ya. Kalau nggak salah sekarang tuh jadi satu sekolah itu benar-benar digarap seperti itu. Dan masih diasramakan, tapi mereka udah lebih enak dibanding zaman kita dulu gitu ya. Maksudnya fasilitas pasti sudah jadi jauh lebih baik gitu ya. Nggak Ya. ngerasain nyikat kamar mandi seperti kita dulu mungkin. Gitu. Ya. Kalau dulu cuma satu kamar mandinya, terus sampai antri di book dulu. Kalau sekarang kan Ya, sudah lebih banyak lah fasilitasnya. ya udah ya saya kan udah berapa tahun lulus ya. Saya lulus 2000, sekarang 2021 udah 21 tahun yang lalu. Pasti sudah pembangunannya pun sudah Ya. mungkin sudah jauh banyak lah gitu ya. Jadi eh, kelas unggul ini, sekolah unggul ini kumpulan dari seluruh Sumatera Barat. Ya. Waktu itu berapa? Seangkatan itu berapa di sekolah unggul? Satu kelas saya itu 30 orang, jadi kita cuma 60 orang, laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin perbandingan laki-laki dan perempuannya hampir setengah-setengah lah ya. Jadi Ya. ya 60 orang itulah Ya. waktu angkatan saya. Dan dari 60 orang ini persentase lulus perguruan tinggi negeri Bisa dikatakan 80% kayaknya. 80% ya. Wah, ini luar biasa ya. Kebanyakan ke Jawa. Di Jawa ada, di UNAN juga banyak, di kedokteran UNAN tuh saya ingat berapa banyak teman-teman gitu Hmm. ya. Banyaknya Unpad, ITB, UI. Kalau di Sumatera Baratnya itu UNAN, UNAN pasti, terus UNRI sebagian, Unsri sebagian. Jadi Sumatera dan Jawa memang banyaknya ya. Hmm. Ya. Dan tadi selesai kan naik bus bareng ya ke Bandung. Kemudian ikut bimbingan. Itu banyak dengan Bu Seji yang dari sekolah unggul tadi, yang ikut Ya, bimbingan di Bandung. kita terpecah, kita berangkat barengan satu bis satu bis, ingat banget waktu itu bis ANS gitu ya di Sumatera Barat itu. Kita satu bis ANS berangkat, pecah, sebagian ke Jakarta bimbelnya, sebagian di Bandung gitu. Jadi kalau ditotalkan ya mungkin ada sekitar 40 orangan waktu itu yang berangkat, 30 Ya. atau 40 orang. Jadi ya 20 ke Bandung, 20 ke Jakarta ya. Banyaknya Bandung sih, Jakarta Banyaknya Bandung ya. karena ada familinya di Jakarta. Kalau yang ini banyaknya di Bandung. Jadi ya sekitar 30% di Jakarta, 70%-nya ke Bandung gitu. Iya, iya. Dan ini lulus perguruan tinggi negeri semua. Iya, alhamdulillah waktu itu kalau nggak saya ya 95% lah dari yang berangkat itu lulus kalau nggak salah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi seperti nama sekolahnya, sekolah unggul. Ya ini memang secara prestasinya juga unggul, kemudian dari sisi agamanya juga nilai plus ya. Nah, karena kalau 95%-nya lulus, ini kan tinggi sekali. Nah, padahal ini angkatan pertama. Iya. Ya, walaupun tadi ada sisi lainnya yang menarik yang memang karena memang angkatan pertama
ya saya pikir wajar ya. Tapi kan itu jadi kenangan tersendiri. Yang angkatan selanjutnya ya saya yakin nggak akan mengalami pengalaman yang sama. Mungkin ya, 3 angkatan pertama masih kayak itulah, sama lebih kurang sama perjuangannya 3 angkatan. Tapi angkatan keempat, kelima itu udah jauh lebih enak lah. Ya, apalagi yang sekarang ya. Ya, apalagi yang sekarang. Ya, kalau untuk SMP-nya gimana, Bu Seji? Di SMP, ya saya SMP 1 juga dulu, SMP 1 Padang Panjang. Memang ya kalau saya ngerasa SD SMP itu waktunya bermain ya. Jadi maksudnya saya sekolah tapi maksudnya jiwanya kan masih jiwa menjelang remaja ya waktu itu. Jadi masih, dan di SMP 1 juga ya alhamdulillah memang ya kalau untuk prestasi akademik sih ya alhamdulillah waktu itu memang lumayan selalu masuk lah ya, minimal 5 besar gitu ya untuk akademiknya. Terus tapi kan kalau SD SMP itu kan kita TPA kan, ada TPA juga, SD terutama ya, kalau SMP kan udah selesai TPA-nya. Jadi waktu SD itu saya paginya sekolah, sorenya TPA kan. Kalau di waktu itu zaman di kita kan zaman di Padang Panjang itu TPA-nya tuh kayak sekolah lagi gitu. Jadi itu di SMP jadi saya udah selesai TPA tuh, udah khatam, udah lulus gitu ya, udah khatam di waktu SD. TPA-nya di SMP ya banyaknya apa ya, yang saya ingat waktu SMP itu ya sekolah dan bermain gitu yang saya ingat gitu ya. Jadi organisasi nggak begitu, waktu SMP itu saya belum terlampau aktif berorganisasi, tapi cenderung mengkoordinir kegiatan sesama teman-teman gitu ya. Jadi kayak main basket gitu ya, yang kayak gitulah. Tapi ya nggak sampai yang klub-klub yang profesional gitu, enggak gitu. Ya. Itu yang saya ingat. Tadi kan Ibu juga medis ya. Ya, kalau Bapak sendiri Kalau kuliahnya? Papa itu background-nya beliau dulu beliau APDN dan ya karirnya lebih ke pemerintahan di jalur perpolitikan gitu ya. Jadi sempat beliau dulu jadi camat, dan terakhir pada saat mau pensiun itu di kantor gubernur Sospol Jambi beliau. Di Jambi ya. Jadi dari Sumatera Barat pindah ke Jambi. Ya karena kan waktu itu tuh penempatannya tuh pindah-pindah ya, maksudnya kayak Sumatera Barat, terus penempatan dulu di perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi gitu ya. Jadi entah bagaimana ceritanya, pada akhirnya Papa ditempatkannya di situ, di Jambi itu, di kantor gubernur Jambi, tapi di bagian Sospolnya kalau nggak salah. Ya, tapi ya masih perbatasan ya. Dan keluarga waktu itu masih di Sumbar tinggalnya. Ya. Di Kota Panjang tadi. Nah, makanya saya termasuk jadi kita lebih banyak sama mama, karena papa kan ibaratnya kerja di luar kota gitu ya, yang pulangnya yang sebulan sekali atau dalam sebulan beberapa kali gitu. Jadi memang kita lebih banyak berinteraksi sehari-harinya itu dengan mama gitu. Dan makanya kenapa begitu saya kehilangan gitu kan, memang sangat event yang sangat traumatik sebenarnya gitu kan, tapi ya alhamdulillah masa-masa sulitnya bisa terlewati, dan saya tidak menjadi orang yang stres, frustasi gitu ya, karena banyak yang memprediksi waktu itu ini kayaknya anak ini bakal stres, mamanya meninggal gitu ya. Ya saya sih ya pasti terpukul gitu ya, tapi mungkin bagian dari doa mama saya juga ya, yang beliau ternyata selalu cerita ke temannya, Kak, nanti saya kalau seandainya saya meninggal gitu ya, saya pengennya tidak menyusahkan orang, tidak menyusahkan Cici, kata dia kan, panggilan kecil saya Cici gitu ya, menyusahkan Cici. Jadi kalau saya jangan sampai sakit-sakit lama gitu. Jadi dari situ saya mulai mencoba mengikhlaskan kehilangan yang mendadak kan, sebenarnya kan kehilangan yang mendadak gitu ya, tanpa ada sakit dulu, tanpa kita merasakan merawat gitu. Jadi ya alhamdulillah, tapi ya semua terlewati. Ya, kalau untuk pola asuh,
Papa Mama sendiri gimana, Bu Seji? Kalau pola asuh, ya kalau saya sih ngerasa pasti setiap orang tua melakukan hal yang terbaik lah ya buat anak-anaknya gitu kan. Dan kalau untuk masalah akademik, kalau saya merasa orang tua saya itu dia tahu kapasitas akademik anaknya. Jadi itu yang mungkin yang paling penting ya. Jadi mengenali anak-anak kita ini tuh kapasitas akademiknya seperti apa gitu ya. Apakah dia tergolong anak yang cepat belajar, yang sulit belajar, yang belajarnya butuh fasilitas apa atau yang gimana gitu. Dan waktu itu mungkin orang tua saya sangat mengenali kalau saya tipikal belajarnya nggak bisa yang terlampau dikondisikan belajar gitu ya. Jadi belajar tapi harus enjoy kalau saya itu sifatnya. Jadi kalau belajar itu nggak dipaksa gitu kan, tapi kamu harus tahu kapan kamu harus belajar. Kalau kamu nggak belajar nanti konsekuensinya begitu gitu kan. Ya, jadi lebih ke banyak dialog seperti itu. Itu SD itu saya udah ngerasakan pola didiknya seperti itu. Jadi nggak, ayo belajar, sekarang belajar, matikan semuanya. Enggak, saya nggak ngerasakan gitu. Karena orang tua saya mungkin sudah tahu, oh ini anaknya ini gaya belajarnya begini. Itu kalau dari segi akademik. Kalau dari segi agama ya pastilah ya, dan saya juga bersyukur salah satu kita itu kan tinggal di Padang Panjang, kota Serambi Mekah sebetulnya ya, jadi sangat agamis lah gitu. Dan pola pendidikan memasukkan ke TPA itu wajib gitu ya, harus lulus TPA. Terus berikutnya yang saya ingat itu saya tinggal di kompleks, ada masjid kompleks, dan mama itu selalu ngajak gitu ya. Pokoknya maghrib, isya, kalau bisa subuh juga kita sholatnya ke masjid gitu. Jadi memang fondasi keagamaan kerasa juga waktu itu. Mungkin saya ngerasanya sekarang ya, waktu itu dulu kita belum ngerti kan, ikut-ikut aja gitu kan, ikut-ikut aja. Tapi ternyata itu menjadi nilai yang tertanam gitu ya, kalau cinta masjid, senang sholat di masjid, jangan pernah meninggalkan sholat, gitu. Terus interaksi dengan Al-Quran juga, mama itu nggak pernah, ayo baca Al-Quran nggak, tapi dia menirukan gitu ya. Beliau 1 bulan tuh bisa khatam berapa kali misalnya gitu kan. Nggak pernah maksa kita baca juga, tapi dengan melihat beliau membaca, akhirnya kan kita termotivasi juga untuk ngelihat, lama-lama membaca dan mempelajari. Jadi ya, kalau saya rasa begitu mungkin ya pola didik orang tua. Jadi orang tua yang tidak terlampau mengkondisikan dalam hal akademik, karena ada juga kan orang tua yang memang anaknya harus ikut les ini, ikut les ini, ikut les. Saya tuh waktu SD SMP hampir nggak ikut les apapun gitu ya, nggak ada satupun les yang saya ikutin, termasuk les bahasa Inggris tuh nggak ada gitu ya. Kadang sempat ya namanya anak-anak ya iri juga, loh itu dia ikut les bahasa Inggris, ikut les piano, ikut les apa gitu ya. Tapi ternyata ya tapi bukan berarti kalau kamu memang butuh ya silakan difasilitasi gitu ya. Tapi kalau tidak dipaksa dan tidak dikondisikan. Ya. Jadi itulah. Ini mama lebih menunjukkan ketauladanan ya. Ya. Ya, ketauladanan, dan kalau les juga sesuai kebutuhan. Kalau untuk papa sendiri gimana, Bu Seji? Ya, kalau papa memang bagi beliau itu dia lebih ke membesarkan jiwa anaknya ya. Jadi kalau misalnya kayak prestasi gitu ya, dia bangga anaknya berprestasi, tapi dia juga selalu bilang ya prestasi itu bukan segalanya gitu ya. Jadi lebih ke membangun mental kita untuk kamu berprestasi, tapi bukan berarti prestasi itu tujuan segala-galanya gitu ya. Jadi karena kan beliau di luar kota kan, jadi setiap pulang itu gimana, selalu nanya gitu ya, gimana sekolahnya, gimana perkembangannya, ranking berapa sekarang, juara berapa, ya kayak gitu-gitu ditanya. Tapi yang saya rasakan beliau itu memang bangga dengan anak-anaknya, dan merasa bangga dengan anak-anak itu yang ditumbuhkan gitu ya, sehingga kita ngerasa percaya diri gitu, karena orang tua kita bangga dengan kita gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Dan kalau ke papa sendiri itu memang lebih kayak teman ya. Jadi ya entah mungkin karena saya anak perempuan juga ya, anak perempuan dengan ayahnya kan kayak manja-manjanya putri lah gitu ya. Jadi lebih ke tempat bermanja, tempat ya kayak teman. Cuman yang saya ingat banget dari almarhum papa saya itu
menanamkan keyakinan sampai beliau meyakinkan bahwa kamu suatu saat pasti akan keluar negeri gitu ya. Jadi itu salah satu keyakinan beliau, dan ya mungkin itu jadi doa juga ya bagi akhirnya saya bisa sekolah ke luar negeri. Dan sekarang doa Papa tadi itu udah tercapai ya, Bu Seji ya? Ya mungkin ya kalau beliau masih hidup ya mungkin beliau salah satu yang sangat bangga mungkin ya. Maksudnya keyakinan beliau tuh terjadi gitu ya. Ya itulah kekuatan doa. Ya. Dan seperti Bu Seji bilang tadi, ini kan kesuksesan kita nggak terlepas dari orang lain. Ya, dalam hal ini orang tua juga cukup mensupport. Bahkan dulu selagi Papa masih ada, itu sempat berkeyakinan seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah keyakinan itu sudah tercapai, dan itu bagian dari doanya ya. Nah, alhamdulillah. Bersaudara berapa, Bu Seji? Saya bersaudara bertiga, Bang. Dua laki-laki, kakak saya 2 laki-laki, dan saya anak ketiga perempuan gitu. Tapi kakak yang nomor 2 itu sudah meninggal juga, sudah nggak ada tahun 2006. Jadi kita tinggal berdua nih bersaudara sekarang. Ya, jadi yang tinggal siapa nih? Abang yang tertua. Abang yang tertua di Padang? Di Bandung? Di Bandung juga. Oh iya. Namanya bisa disebut? Ya, namanya Muhammad Beni Permana. Ya. Ini beliau juga dosen, seperti Bu Seji? Ya, enggak. Beliau sekarang itu kegiatannya lebih banyak ke kegiatan belakang layar, kegiatan sosial perpolitikan masyarakat gitu ya. Jadi beliau ini ya mungkin salah satu yang kuat mewarisi darahnya Papa dalam perpolitikan gitu ya, tapi tidak di jalur formil ya, maksudnya tidak masuk anggota dewan atau apa gitu, enggak, tapi dengan berkantor di Bandung, maksudnya dengan dia di Bandung, dia menggerakkan dinamika masyarakat di Padang Panjang. Wah, ini jarak jauh ya. Nah, jadi ini lengkap nih. Kalau Bu Seji mewarisi Mama, kalau Abang mewarisi Papa, ya. Jadi saya juga kadang maksudnya ya terheran-heran juga ya, maksudnya ya untuk kondisi sekarang tuh masyarakat tuh taunya kalau ngadu apa-apa tuh ke dia gitu, karena diyakini dia bisa membuka komunikasi dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di Kota Padang Panjang. Jadi kadang saya juga ya maksudnya pengen apa juga ya, maksudnya antara ketawa dan bangga gitu ya, antara geli dan bangga juga sama dia gitu. Iya. Kalau nama almarhum Papa, Mama? Kalau Papa tuh Syahril Rajanin nama beliau, Syahril Rajanin, dan Mama Misrawati. Iya. Dan ini Bu Seji ke tahap sekarang kan juga gak terlepas dari dukungan suami ya. Kalau suami orang Padang juga? Kebetulan orang Gayo nih, sama dengan Bang Yus nih, Gayo nih ya, orang Gayo. Orang ya, Gayo? Suami saya orang Takengon ya, orang Takengon. Oh, orang Takengon. Namanya siapa? Muhammad Haris namanya. Oh, Muhammad Haris, ini sekampung sama saya berarti ini. Iya, makanya pas saya lihat namanya Bang Yus Al-Gayoni ini kayaknya ini nih masih inilah gitu ya, sedaerah asal. Iya. Jadi ini kebetulan dari Takem berarti sekampung sama saya nih. Wah, ini luar biasa ya, melalui konten ini ternyata suaminya sekampung. Nah, kalau untuk iya. Kalau suami sendiri gimana supportnya, Bu Seji? Suami memang sebelum saya berangkat ke sini kita berkomitmen untuk bagi saya itu yang namanya rumah tangga itu harus bersama gitu ya. Jadi saya nggak ya semua orang kan memang punya pilihan ya, dan semua orang punya prinsip. Tapi kalau saya berprinsip kalau menikah itu ya untuk bersama gitu ya. Kalau untuk menikah untuk berpisah itu ya buat apa gitu kan. Jadi di awal kita bangun komitmen, saya sekolah dan alhamdulillah saya dapat suami yang
support dengan pendidikan istrinya gitu ya. Jadi beliau ikut menemani di sini dan meninggalkan semua bisnisnya bisnisnya di Indonesia untuk ikut tinggal di Belanda di Maastricht. Dan ya sangat support lah, apalagi sekarang kita punya putri ya usia 2 tahun, jadi kalau tanpa adanya suami, saya pikir tanpa ada suami yang mendukung di sini, saya pikir saya nggak akan bisa sampai sejauh ini menjalankan pendidikan ini gitu. Jadi alhamdulillah disupport penuh oleh suami. Ya, tentu kalau suami nggak mau support dan suami nggak ikut, ini kan kasihan anaknya ya. Ya, ini anak laki-laki perempuan? Perempuan, Bang. Ya, Kebetulan namanya? lahirnya di Maastricht sini ya. Oh, Perempuan namanya. lahir di Maastricht ya? Ya, sudah 2 tahun umurnya. 2 tahun. Ya, jadi ini luar biasa support suami sampai meninggalkan bisnis di Indonesia untuk ikut ke Belanda. Nah, jadi di sini ada pekerjaan suami juga paruh waktu barangkali. Ya, alhamdulillah karena memang kita dapat izin tinggal dengan izin bekerja, jadi suami tuh masih bisa bekerja gitu ya. Jadi pekerjaan ada beberapa kesempatan pekerjaan yang bisa didapatkan di sini. Jadi nggak terlampau bosan mungkin ya kalau nggak ada kegiatan gitu, tapi karena ada kegiatan masih tetap bisa bekerja dan ya alhamdulillah juga ada penghasilan yang ya bisa kita pergunakan untuk banyak hal gitu kan. Jadi enaknya di sini itu yaitu karena izin tinggal dan izin bekerja. Tapi biasanya kalau student S2 itu nggak dapat izin bekerja keluarganya, hanya izin tinggal saja gitu. Jadi tapi karena kita S3 statusnya employee dianggapnya pekerja gitu, jadi dapat izin kerja. Ya, jadi dengan ikutnya suami, ini anak juga ada yang jaga, begitu ya. Pas Bu Sejinya kebetulan lagi misalnya konsultasi, atau ada perkuliahan tambahan sesuai kebutuhan ya. Ya. Nah, kalau tidak ikut suami ini kan luar biasa tantangannya ya. Saya sendiri nggak bisa membayangkan bagaimana Bu Seji menjalani itu. Kalau misalnya sendiri dengan membawa anak juga misalnya, atau anak sama suami di Bandung. Nah ini tentu, ya gimana? Kalau harus seperti itu, karena pertama kan mungkin mentalnya kita juga jadi nggak kuat ya, apalagi kalau misalnya sekarang di zaman pandemi kayak gini kan banyak hal yang nggak bisa kita kontrol ya, maksudnya banyak kejadian-kejadian yang yang di luar kuasa kita gitu. Jadi kalau kitanya jauh dari suami, jauh dari anak, makin stres kayaknya ya, makin banyak. Ya. Di sini Bu Seji, jadi kan tadi statusnya employee ya, dengan S3 by Research. Di luar itu ada kegiatan lain? Ya, kegiatan lain kalau yang saya rasakan memang kalau di Belanda ini termasuk salah satu negara yang memperhatikan keseimbangan hidup gitu ya, memperhatikan keseimbangan hidup, artinya orang tidak dituntut selalu bekerja gitu, tapi ada waktu-waktunya dia harus kehidupan sosial keluarganya. Jadi karena saya memang ibaratnya di sini mungkin sehari atau dalam seminggu itu cuma 40 jam lah, itu udah banyak banget ya, sekitar 30 jam lah habis waktu dengan kegiatan riset dan sekolah ini gitu ya. Nah sisanya itu kemana gitu ya? Dan sisanya itu disitulah kita melakukan kegiatan-kegiatan, ya pasti yang pertama untuk keluarga gitu ya, keluarga gimana menghabiskan waktu bersama keluarga, saatnya kita mengajak anak main keluar, saatnya kita jalan sama suami dan jalan dengan keluarga gitu. Di samping itu juga karena pasti ada PPI ya Bang ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan PPI juga kalau misalnya memang ada kegiatan yang bisa saya ikuti atau saya support, itu kita gabung di situ. Misalnya
kegiatan peringatan HUT RI atau kegiatan penyambutan student baru gitu ya, atau kegiatan sharing pengalaman dengan sesama student dan lain-lain. Di samping itu ini kan banyak PhD student nih gitu ya, PhD student yang bawa keluarga juga. Nah, keluarganya itu kan juga ada anak-anaknya. Jadi itu juga menjadi perhatian kita, gimana anak-anak yang ada di sini jangan sampai kalah juga tertinggal jauh pendidikan agamanya dengan anak-anak yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin mereka dapat pelajaran agama, ada TPA-nya, sementara kan di sini nggak ada pelajaran agama gitu ya. Terus TPA juga nggak ada. Jadi kita menginisiasilah adanya pengajian anak-anak gitu ya, pengajian anak-anak yang ya waktu alhamdulillah mungkin saya bagian dari yang membantu mengajarkan membaca Al-Qur'an pada anak-anak gitu ya, membantu mengajarkan tentang keagamaan lah, cerita-cerita sejarah Nabi dan segala macamnya gitu. Jadi kegiatannya itu pengajian gitu ya, dan kita juga punya pengajian orang dewasanya yang biasanya dikoordinir oleh teman-teman yang ada di sini tuh sebulan sekali. Tapi itu sebelum pandemik ya. Setelah pandemik ini kegiatan hampir banyak karena nggak bisa tatap muka kan. Jadi yang jalan tuh pengajian anak-anak aja. Karena pengajian anak-anak masih bisa kita lakukan dengan online gitu. Ya. Ya, itulah. Banyak peserta pengajiannya yang anak-anak? Banyak enggak juga, karena Maastricht ini termasuk yang sedikit studentnya. Jadi dibandingkan kota lain seperti Wageningen gitu ya, itu pelajarnya aja sampai ratusan katanya gitu ya. Kalau di Maastricht ini mungkin PhD studentnya ya 10-an nggak nyampe gitu. Dan kalau dia bawa anak-anak ada 2, ada 4. Jadi sekitar dan digabung dengan anak-anak orang Indonesia yang tinggal di sini, yang memang sudah tinggal di sini, mungkin sekitar 20-an lah, 20-an lah anak-anaknya. Ya. Oke, jadi dan itu juga lebih banyak daring ya, karena situasi pandemik ini ya lebih banyak. Kalau enggak kita seminggu sekali biasanya pengajian anak-anak ya. itu. Jadi ini sudah 4 tahun ya di Maastricht. Target selesai gimana? Ya, target selesainya tahun depan, mudah-mudahan Maret bisa selesai. Kalau 48 bulannya itu jatuhnya di Maret tahun depan. Oh, Maret tahun depan ya? 2022. Jadi ini prosesnya sampai sejauh mana nih? Sebelum ke Maret 2022 itu. Tadi risetnya sudah? Ya, memang ini lagi masa-masa menguras banyak perhatian, karena memang waktu lagi nyusun disertasinya nih sekarang, Bang. Karena research-nya sudah selesai, sudah selesai. Dan memang Maastricht salah satu universitas yang PhD-nya itu dengan indikator publikasi. Jadi saya itu sebenarnya ditargetkan 5 publikasi gitu ya, 5 publikasi internasional. Dan alhamdulillah 2 sudah terpublikasi, 1 lagi diproses oleh jurnalnya, yang ke-4 dan ke-5 lagi dirampungkan penulisannya gitu. Dan nanti setelah itu selesai baru digabung menjadi disertasi keseluruhan, ditambahkan pendahuluan dan diskusi gitu ya. Jadi sekarang ya insya Allah mudah-mudahan terkejar gitu ya sesuai targetnya. Akhir tahun ini saya bisa submit ke komite sidangnya, dan kalau mereka setuju nanti di Maret 2022 itu sidang akhirnya. Targetnya begitu. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Dan ini ada batasan minimal publikasi? Ya, itu tadi sebenarnya kan targetnya 5, tapi minimal banget 1 dia minta. Minimal 1. Minimal. Syarat syarat defense gitu ya, syarat sidang. Dan ini sudah 2 ya, artinya sudah lewat, sudah aman. Apalagi yang ketiga sudah sedang diproses, ya sudah diproses. Artinya ini sudah melampaui aman, bahkan 2 lagi menyusul, dan ini sudah nilai plus gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Kami ikut mendoakan dari Indonesia. Dan ini terakhir Bu
Seji, pesan buat teman-teman, terutama anak-anak muda Indonesia yang punya cita-cita untuk melanjutkan studi ke luar negeri, apalagi ya secara ekonomi terbatas gitu ya. Kemudian banyak keterbatasan lain. Iya, kalau saya kalau kita itu adalah pejuang dalam kehidupan kita gitu kan. Yeah. Dan kita harus memenangkan setiap sesi perjuangan kehidupan kita gitu. Jadi memenangkan itu dalam artian kita harus keluar membawa hikmah dari setiap sesi kehidupan kita. Apakah itu sesi yang sulit maupun sesi yang senang gitu ya. Jadi kalau dilihat misalnya saya sekarang gitu ya di sini menjadi PhD student dengan beasiswa Budi LPDP, mungkin orang nggak lihatnya wow banget gitu ya, maksudnya sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Tapi jangan hanya dilihat itunya gitu ya, tapi lihat perjuangan ke belakangnya gitu ya, bagaimana perjuangan kita membangun karakter diri kita, membangun kalau istilahnya teman itu membangun CV gitu ya, membangun CV itu. Kalau nulisin CV itu sebentar ya, lahir di mana, terus lulus di mana. Tapi membangun CV itu poin-poin apa yang akan kita tulis di CV kita itu butuh waktu yang panjang. Bahkan dimulai sejak kita ya SMA lah minimal ya SMA, kuliah S1, S2 gitu ya. Jadi kita itu dalam dalam kapasitas kita membangun diri kita menjadi pribadi yang memang layak untuk bersaing gitu ya. Terus ya, maksudnya tidak ada panggung itu kita nggak akan turun dari panggung dengan kesuksesan kalau kita tidak naik dengan persiapan. Itu yang selalu saya ingat gitu ya. Jadi tidak mungkin satu kesuksesan itu terjadi dengan tiba-tiba gitu ya. Sukses itu harus direncanakan. Dan dalam merencanakan kesuksesan itu jangan pernah takut dengan kegagalan. Yang penting setiap kita gagal, kita lakukan lagi, bangun lagi gitu ya. Jadi kayak saya mendapatkan beasiswa Budi LPDP ini bukan pertama kali apply langsung berhasil gitu ya, tapi sudah mencoba beberapa kali, mungkin sebelumnya itu beasiswa yang tidak berhasil gitu. Tapi pada akhirnya takdir Allah bertemu dengan ikhtiar kita, inilah gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa ketika ingin membangun impian, terus bersemangat gitu. Dan semua juga kadang terkait waktu, Bang. Jadi momen yang tepat, yang terbaik menurut Allah itu kapan? Nah, itu yang harus kita yakini juga. Jadi jangan, saya udah berusaha banyak tapi masih belum juga ya. Berarti menurut Allah belum gitu ya. Jadi pasrah atau tawakal dengan takdir itu juga bagian dari kita untuk menggapai sukses itu gitu ya. Jadi ya kalau saya boleh cerita sedikit sebelum benar-benar menutup gitu ya. Saya termasuk yang diuji banyak sabar oleh Allah gitu ya. Jadi maksudnya begini, kalau sekarang teman-teman atau orang melihat saya S3 beasiswa LPDP di sini tinggal bersama suami, punya anak gitu ya. Seolah-olah tuh komplit banget deh udah gitu ya, udah perfect banget lah gitu kan. Tapi di balik itu sebenarnya gitu ya, seperti perjuangan saya hidup, maksudnya perjuangan ketika saya kuliah S1, bagaimana saya udah nggak punya ibu, lalu saya disupport oleh keluarga yang lain, disupport oleh papa tentunya gitu ya, dan tetap kita berjuang. Lalu bagaimana saya tuh menikah di usia yang teman-teman seangkatan saya tuh udah punya anak usia SD gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya ujian kesabaran gitu kan. Artinya saya menikah justru beberapa saat sebelum saya sekolah gitu ya. Jadi maksudnya kita nggak tahu kapan kata Allah momen yang terbaik untuk kesuksesan kita. Tugas kita hanya bersabar dan terus berusaha gitu ya, berusaha, jangan putus asa. Jadi gagal sekali itu biasa, gagal 2 kali itu biasa. Yang penting gimana kita menyikapi setiap kegagalan itu, kita harus bangun terus. Terus termasuk juga sekolah, mendapatkan sekolah. Dan pada akhirnya Allah memberikan, saya merasakan berkah yang luar biasa dari mungkin ujian kesabaran saya sebelumnya gitu ya. Diuji belum ketemu jodoh sampai usia 37 tahun gitu. Saya menikah di 37 tahun, Bang. Terus
orang udah punya anak usia SD, saya buru-buru anak, nikah juga belum gitu ya. Tapi ketika Allah momennya sudah pas, saya di saat saya udah dapat beasiswa, nggak lama setelah itu saya ketemu dengan jodoh saya, ya ketemu dengan suami, menikah dan berangkat ke sini sekolah dan alhamdulillah dikaruniai anak gitu. Jadi poin yang paling penting adalah kita jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Terus berusaha yang terbaik di dalam menggapai yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu mungkin, Bang. Ya, ini luar biasa, penuh nilai, pesannya ya, penuh hikmah dan menginspirasi sekali. Jadi nggak ada yang instan, semua berproses ya. Sepanjang kita terus istiqamah dalam mencapai cita-cita kita tadi. Jadi kalau dilihat Bu Seji yang sekarang dengan paket komplit, nah tapi dibalik kekompletan itu ya jatuh bangun, kemudian tadi trauma ya, melalui itu, dan ya seperti pesannya tadi, teruslah bersabar dan buah kesabaran itu akan berbuah kenikmatan. Ya, jadi Bu Seji, terima kasih banyak ini atas waktunya dan sharing pengalamannya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan anak-anak muda penonton kita nanti di Indonesia bisa menghikmahi tontonan ini, bisa mempositifi, menularkan kebaikan dan jadi motivasi eksternal ya, untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi, kemudian lebih besar, lebih hebat. Dan doa kami Bu Seji, mudah-mudahan proses disertasinya lancar dan Maret bisa sidang dan selesai dengan prestasi yang membanggakan. Insya Allah. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa kirim salam buat suaminya ya. Allah, ya. Ternyata kita ini ya, kalau orang Padang bilang Sumando ya. Jadi suaminya berasal dari daerah yang sama. Oh iya, Sumando ya. Nah, jadi ternyata ya, yang punya channelnya ya sekaligus hostnya itu Sumando dengan suaminya. Ya, baik Bu Seji, terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses terus ya. Sekali lagi salam buat keluarga. Assalamualaikum Bu Seji. Assalamualaikum.